Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Peran Guru BK dalam layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. A. Pendidikan inklusif. 1. Konsep dasar pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan masuk dalam kelas reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya. Di dalam dunia pendidikan inklusif, sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, ataupun kondisi lain dari mereka. Hal ini juga termasuk anak cacat, berkelainan, dan anak berbakat. Nah, menurut SMART, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang umum yang disediakan dengan kebutuhan peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah umum dalam satu kesatuan yang sistematik. Nah, sekolah inklusi menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak dapat berkembang dengan optimal. Nah, yang kedua, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak kebutuhan khusus maupun anak-anak normal pada umumnya, agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depannya. Nah, strategi, metode, atau cara mengimplementasikan pendidikan inklusif di masing-masing negara sangat bervariasi. Nah, keberagaman implementasi ini disebabkan karena tiap-tiap negara memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Nah, di samping itu, perbedaan implementasi ini juga terjadi di tingkat provinsi, kota, atau bahkan sekolah. Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Menurut Asman 1994 dalam Emawati 2008. Pertama, kelas reguler. Nah, anak berkebutuhan khusus belajar bersama normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Dua, kelas reguler dengan klaster. Anak kebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Nah, yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak kebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Nah, anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu dapat ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Nah, yang keenam, ada kelas khusus penuh anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. B. Peran guru BK dalam pendidikan inklusif. Peran guru BK dalam
pendidikan inklusif yaitu membantu anak berkebutuhan khusus, antara lain pertama, memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan kondisi fisik dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, guru BK juga memotivasi anak berkebutuhan khusus untuk terus aktif dalam kegiatan kelompok dan pengembangan diri agar mereka memiliki kepercayaan diri yang baik dan tidak merasa minder jika bergabung dengan teman-teman sebayanya yang normal. Yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Terus, mengajak anak berkebutuhan khusus untuk mau mengamati peran sosial pria dan wanita yang ada dalam masyarakat dan mendiskusikannya melalui layanan bimbingan konseling dengan topik tugas. Nah, guru BK juga bisa melakukan kegiatan pendukung BK dengan memberikan literatur yang bermanfaat menyangkut peran sosial pria dan wanita dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, membimbing peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus untuk memilih karir di sekolah, yaitu membantu siswa dalam memahami diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan, merencanakan dan mengarahkan kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup mereka, atau cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai atau serasi dan keseimbangan dirinya dan lingkungannya. Bimbingan karir pada hakikatnya merupakan salah satu upaya pendidikan melalui pendekatan pribadi di dalam membantu individu untuk mencapai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah karir. Nah, bimbingan pekerjaan merupakan suatu proses pembantuan terhadap individu untuk menumbuhkan dan menerima gambaran tentang dirinya secara keseluruhan dan lapangan pekerjaan yang cocok untuk mereka. Perkembangan karir anak berkebutuhan khusus tidak terlepas dari faktor lingkungan, baik fisik dan sosial. Nah, sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup anak berkebutuhan khusus. Apabila perubahan itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku anak berkebutuhan khusus. C. Layanan bimbingan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus tertentu lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Nah, merupakan intervensi tidak langsung yang lebih berfokus dalam upaya mengembangkan lingkungan perkembangan yang akan melibatkan banyak pihak, terutama guru pendidikan khusus, guru BK, yaitu yang layanan yang memungkinkan anak kebutuhan khusus mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajarnya. Layanan ini juga diberikan agar anak berkebutuhan khusus menguasai kemampuan dalam kompetisi tertentu melalui kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya. D. Implementasi bimbingan dan konseling belajar di sekolah. Yang pertama, pelaksanaan program bimbingan dan belajar. Guru bimbingan dan konseling menyelenggarakan program bimbingan dan konseling tentang belajar siswa, yang mana tujuannya untuk mendukung proses belajar siswa yang lebih baik. Kedua, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling belajar. Jadi semua atau apapun layanan konseling dilaksanakan dengan tujuan mendukung perkembangan belajar
siswa menjadi lebih optimal. Nah, yang ketiga, pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar oleh guru bimbingan dan konseling. Di sini guru BK mendiagnosis kesulitan belajar tertentu pada siswa. Yang keempat, pelaksanaan dukungan sistem untuk mendukung keberhasilan proses belajar akademik siswa di sekolah agar mendukung proses belajar siswa. Dukungan sistem meliputi manajemen BK di sekolah, kolaborasi dengan personal lain, pengembangan diri guru BK. Contohnya, dukungan sistem dalam BK belajar, mendukung kebijakan kepala sekolah dalam menambah ketersediaan fasilitas belajar. Metode guru bimbingan konseling dalam proses belajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, bimbingan kelompok. Dengan menggunakan bimbingan kelompok, pembimbing dan konseling akan dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peran anak bimbingan dalam lingkungannya. Nah, menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu. Karena ia ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungannya dengan orang lain. Dengan demikian, melalui kelompok ini dapat timbul memungkinkan dirinya penyembuhan gangguan jiwa melalui kelompok yang difokuskan berbeda dengan konseling. Yang kedua, metode yang dipusatkan pada keadaan konseling. Metode ini sering juga disebut non-direktif atau tidak mengarahkan. Dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa konseling sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan dirinya sendiri. Yang ketiga, non-directive method. Metode ini sebenarnya bersumber pada beberapa keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan arah hidupnya sendiri dan memiliki daya yang kuat untuk mengembangkan dirinya. Manusia pada hakikatnya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Yang keempat, directive method. Metode ini adalah metode di mana konselor membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya pikir mereka. Tingkah laku yang barangkali terlalu berdasarkan perasaan dan dorongan impulsif harus diganti dengan tingkah laku yang lebih rasional. Nah, konselor menyumbang pengalaman dan keahliannya dalam psikologi dan penggunaan beberapa tes proses konseling supaya konseli sampai pada suatu pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, yang kelima, metode efektif. Metode efektif ini metode yang sedikit banyak merupakan penggabungan unsur-unsur dari directive method dan non-directive method. Konselor di sekolah pada umumnya mengadakan gabungan dengan cara pada permulaan proses konseling lebih cenderung ke non-directive method dengan menekankan keluasaan bagi konseli untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, dan setelah itu mengambil peranan lebih aktif dalam menyalurkan arus pemikiran konseli. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberi kesempatan bagi semua anak, termasuk anak kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Nah, di Indonesia penerapan pendidikan inklusif telah lama dan dimulai sejak 1980-an dan bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi setiap anak, baik anak yang normal maupun anak berkebutuhan khusus. Nah, peran guru BK sangat penting dalam mendukung anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Nah, guru BK membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengenal dirinya, menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, mengatasi kesulitan belajar, serta merencanakan masa depan
depannya dengan memilih karir yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Nah, guru BK juga memfasilitasi perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus agar dapat berinteraksi dengan teman-temannya yang normal dan dapat berkembang dengan optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.